Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya, Tuediana Budi Hapsari, dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa aspek komunikasi nonverbal selain body language. Seperti telah dijelaskan pada video terdahulu, beberapa aspek nonverbal selain body language adalah baju dan aksesoris yang dipakai, intonasi suara atau sering disebut juga paralanguage, jarak dan ruang, sentuhan atau haptics, waktu terjadinya peristiwa komunikasi, pemaknaan warna yang dipakai, serta bau-bauan. Kita langsung masuk kepada petunjuk yang pertama, yaitu baju dan artefak. Pada dasarnya, baju dan aksesori yang dipakai seseorang mengandung pesan nonverbal. Di antaranya, profesi dan karakter seseorang bisa dilihat dari pakaian yang dikenakannya. Sebagai contoh, seorang perawat di rumah sakit akan mudah dikenali dari baju yang dikenakannya. Pada musim pandemik ini, orang yang menggunakan APD lengkap juga bisa dimaknai sebagai tenaga medis yang sedang menangani pasien COVID-19. Selain pakaian, orang juga menggunakan artefak atau aksesori agar tampak lebih menarik. Misalnya jam tangan, handphone, tas, topi, atau bros yang dikenakan. Melalui aksesoris, status sosial ekonomi seseorang bisa diketahui. Sebagai contoh dari jenis handphone yang digunakan atau merek sepatu dari brand yang ternama. Baik, petunjuk nonverbal berikutnya adalah suara atau paralanguage. Suara atau paralanguage adalah petunjuk nonverbal yang menyertai pengucapan bahasa. Jadi ketika orang bicara, kita akan tahu seseorang itu sedang marah atau tidak jika dilihat dari intonasi suaranya. Contoh, ketika seseorang datang terlambat pada suatu janjian, teman yang sudah menunggu lama akan bertanya, "Kenapa kamu terlambat?" Pertanyaan ini bisa dianggap marah ketika disampaikan dengan nada yang tinggi, menunjukkan emosi yang kesal. Sedangkan jika disampaikan dengan nada bicara yang datar, misalnya, "Kenapa kamu terlambat?" gitu ya, bisa diartikan sebagai upaya klarifikasi, tidak menghakimi. Paralanguage ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pitch, tinggi rendahnya suara. Seperti contoh tadi, di mana suara tinggi dianggap marah atau menunjukkan ketidaksenangan. Kedua adalah volume, yaitu besar kecilnya suara. Seseorang yang lemah lembut dan tidak percaya diri, biasanya volume suaranya kecil. Sebaliknya, mereka yang semangat biasanya akan membesarkan volume suaranya ketika mereka berbicara. Yang ketiga atau yang terakhir adalah rate atau kecepatan bicara. Kadang dalam kondisi tergesa-gesa, seseorang akan berbicara dengan cepat. Kita masuk ke petunjuk berikutnya, yaitu jarak dan ruang. Kedekatan hubungan antara pihak-pihak yang berkomunikasi, kita bisa lihat dari jarak di antara keduanya. Sebagai contoh, pasangan suami istri yang tidak akan ragu-ragu lagi ya untuk duduk berdekatan atau bahkan tanpa jarak. Atau sering disebut dengan personal distance, ya, jarak personal. Sedangkan jarak seorang dosen di depan kelas itu disebut dengan jarak sosial atau social distance. Oleh sebab itu, jika ada bapak dosen misalnya sedang berbisik-bisik dengan mahasiswanya, tentu akan menimbulkan kecurigaan hubungan keduanya. Kenapa? Karena jika dilihat dari peran masing-masing, harusnya keduanya berada dalam jarak sosial, ya, ketika dia di dalam kelas, atau minimal dalam jarak personal ketika sedang bicara. Setiap orang punya ruang privasinya sendiri. Nah, itu disebut dengan teritori atau ruang personal. Sebagai contoh, jika Anda sedang mengajak lawan bicara Anda yang lawan jenis dengan posisi yang terlalu dekat, kemudian teman Anda itu mundur selangkah menjauhi Anda, artinya Anda telah melanggar ruang personal teman Anda ini, sehingga dia tidak nyaman, sehingga dia harus mundur. Teritori ini adalah wilayah atau ruang personal yang dimiliki oleh setiap orang, dan teritori itu beda-beda ya antar satu individu dengan
individu yang lainnya. Selanjutnya adalah sentuhan atau haptics. Sentuhan adalah salah satu petunjuk nonverbal yang sangat provokatif. Sentuhan keras dan disengaja ya, misalnya kayak dipukul gitu ya, itu bisa diartikan sebagai ketidaksenangan atau ngajak berantem. Seringkali pula sentuhan bisa menimbulkan salah paham karena berkaitan dengan nilai kepatutan dalam suatu budaya. Misalnya pada budaya barat ketika bertemu dengan teman bisa saling mencium pipi ya, karena itu adalah bentuk keakraban. Sedangkan di Indonesia bertemu dan bercium pipi itu adalah bukan sentuhan yang layak atau jamak dilakukan di dalam budaya kita. Sentuhan juga bisa menurunkan stres, ya, bahkan mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Contoh, misalnya ada anak terantum, ya, sedang merengek-rengek, minta mainan misalnya, tangis mereka akan reda ketika dipeluk oleh ibunya selama sementara waktu. Selain itu, sentuhan juga bisa menunjukkan status sosial seseorang. Orang yang berinisiasi lebih dulu untuk mengajak salaman, biasanya mereka yang punya status sosial yang lebih tinggi. Penggunaan waktu atau chronimics itu juga bisa menjadi petunjuk nonverbal. Seseorang yang disiplin cenderung selalu tepat waktu dalam setiap aktivitasnya. Sedangkan orang yang selalu datang terlambat sering dianggap kurang serius. Perbedaan budaya juga memberikan perbedaan pemanfaatan waktu. Budaya Jepang contohnya, mereka lebih suka on time dibanding dengan kebiasaan jam karet di Indonesia. Selain itu, pemaknaan waktu yang berbeda juga bisa menyebabkan miskomunikasi. Berikutnya adalah warna. Penggunaan warna bisa dimaknai sedang mengkomunikasikan sesuatu. Penggunaan warna bisa mempengaruhi emosi dan psikologi seseorang. McLuster dalam bukunya The Luster Color Test mengatakan bahwa ketika seseorang melihat pada warna merah dalam waktu yang lama, maka tekanan darah, detak jantung, dan nafasnya akan meningkat. Hal ini terjadi karena warna merah menstimulasi sistem saraf. Sebaliknya, warna biru tua memberikan efek menurunkan tekanan darah, detak jantung, dan nafas seseorang, dan akan cenderung membuat seseorang lebih kalem. Di sisi lain, warna dianggap mewakili fakta tertentu. Seperti masa kampanye pemilu di Indonesia, warna bisa diasosiasikan pada partai tertentu. Yang terakhir adalah bau-bauan. Petunjuk nonverbal yang terakhir ini adalah bau atau olfatik. Setiap orang peduli dengan bau. Kenapa orang harus mandi dengan sabun yang wangi? Atau ada orang yang suka mengkoleksi parfum. Bahkan dari bau parfum seseorang itu juga bisa dianggap menunjukkan status sosial seseorang. Karena bau itu berkaitan dengan daya tarik seseorang. Selain itu, bau juga membangkitkan emosi dan perasaan romantis seseorang. Contoh, jika ada seorang yang sedang puasa melewati warung sate yang sedang bakar sate di depannya, bau sate akan semerbak kemana-mana. Nah, bisa jadi orang yang puasa ini langsung timbul rasa lapar ya dari mencium bau sate. Air liur keluar, langsung kepikiran dan seterusnya. Nah, hal ini terjadi karena apa? Karena bagi orang puasa, bau makanan itu menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Baik, demikian penjelasan saya tentang beberapa petunjuk nonverbal selain body language, yaitu baju dan aksesoris, suara atau paralanguage, jarak dan ruang, sentuhan, waktu, warna, dan bau-bauan. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.